Nah, ini orang yang lupa dengan konsep bahagia nih, Bu. Orang mengira bahagia itu mendapat ini, mendapat ini, mendapat ini. Enggak, ternyata bahagia itu memberi ini, memberi ini. Apa? Itu kunci bahagia tuh. Ya. Tapi menariknya begini, apa itu kalimat atau kata, ya, kata kerja yang membutuhkan objek yang disebut fi'il muta'addi namanya. Jadi ada kata kerja itu yang lazim, ada yang muta'addi. Muta'addi itu kata kerja yang butuh objek atau transitif. Yang tidak butuh objek namanya intransitif. Ya. Memberi itu butuh objek enggak? Iyalah. Makanya di surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Dua objek itu. Sesungguhnya kami memberikan engkau nikmat yang banyak. Itu ya. Ada objek kan? Apa ada objek? Memberi pasti ada objek. Apa yang mau diberi? Ya. Yang tidak ada objek misalnya masuk. Nah, kalau masuk ada objeknya. Ya, dia cukup subjek predikat saja. Tidur tidak ada objeknya. Ya, Ahmad tidur tidak ada objeknya. Cukup subjek predikat saja. Itu namanya lazim dalam bahasa Arab. Yang tidak ada objek. Yang ada objek namanya muta'addi. Apa ini muta'addi dia. Dia butuh objek. Tapi menariknya di ayat ini objeknya dihapus Allah. Tinggal kata kerjanya saja. Wa amma man a'ta. Apa yang diberikan? Allah tidak menyebutkan sesuatu apapun. Apa maknanya itu? Engkau akan bahagia. Berilah apapun yang bisa kau beri. Andai diberikan a'ta malahu, berarti yang miskin bah, tidak bisa bahagianya lah. Tidak. Ketika Allah campakkan objeknya, itu artinya pemberian itu disesuaikan dengan apa yang kau miliki. Saya tidak punya harta banyak Bapak Ibu. Allah takdirkan saya tidak punya harta banyak, tapi saya punya ilmu dikasih Allah. Maka saya memberi ilmu itu a'ta namanya. Tidak materi saya kasih, tapi ilmu. A'ta. Tidak ada objek. Objeknya apa? Ya ilmu yang saya punya. Dan itu saya bahagia. Bapak Ibu menyampaikan ilmu itu Ibu, Masya Allah bahagianya Ibu. Ya, begitu kita selesai ceramah, pengajian, mengajar, mahasiswa kita dapat sesuatu, menjamaah kita, lalu dia pulang dapat ada kebaikan, itu bahagia rasanya Ibu. Bahagia mengajar itu Ibu. Walaupun jadi guru kok tidak kayu Ibu, tapi bahagia. Coba Ibu yang pernah mengajar, apa kita di guru jadi dosen, siap mengajar tuh bahagia rasanya Ibu. Kenapa? Karena kita habis memberi sesuatu. Iya. Jadi tidak masih materi. Yang punya ilmu dia ajarkan, dia bagi. Itu makanya Pak Ibu mengajar kok jangan pensiun. Tidak boleh pensiun mengajar. Mungkin dalam kedinasan boleh pensiun, tapi orang berilmu tidak boleh pensiun. Dia harus mengajarkan ilmunya sampai mati. Harusnya begitu. Karena bahagia itu pada memberi ilmu. Yang tidak punya ilmu, dia punya tenaga. Tenaga dia berikan. Jadi ya. Ibu yang punya harta, ya harta. Yang tidak punya segalanya, apa yang dia punya, minimal dia bisa membahagiakan orang lewat senyumnya. Makanya kata Nabi, at-tabassum ala wajhi akhika sadaqah. Tersenyum ketika bertemu orang itu pemberian namanya sedekah. Maka kalau tidak ada satu pun yang mau kita beri, menyenyih tak bisa aja. Asal sebut jurang. Kau mampu duit dari pagi sampai sore, Ibu ya. Barulah kan tidak bahagianya Ibu. Tinggal senyumnya. Ya dah. Ya tapi tentu ada orang. Ya kalau seorang lo senyum-senyum ikut lah Pak. Kalau kecil orang itu. Jadi memberi itu tidak ada objeknya. Apa saja yang bisa beri. Disitulah kebahagiaan. Ya. Ada orang tertentu Pak Ibu, pemberiannya itu remeh Bapak Ibu. Ya, mungkin dia berikan jambu perawi. Tapi kalau jambu perawi itu remeh sebenarnya Ibu. Ya, tidak banyak orang suka. Tapi pemberian itu membahagiakan, kasih. Ya, kasih saja. Memang itu yang punya, pokoknya kasih saja, pasti bahagia. Ya. Nah, itu konsep bahagia. Rajin-rajin memberi. Nah, itu makanya apa yang acuk
ya, malabian belanjo ke ibu tu pasti apa tu bahagia. Apa-apa yang baretong ke ibu simpilik tu beku nyo perkarut sih kan yang tu ada celak tidak celak ibu apa-apa yang simpilik ke orang rumah tu celik dah tu ya tu ndak ada serah wajahnya lah ibu. Ibu kami minta tambah belanjo baca piti panjang saya mas itu jadi memang memberi itu bahagia ya. Itu konsepnya begitu tuh, berilah apa yang bisa diberi. Tapi ada tambahannya wattaqah, dia takwa. Takwa di situ Ibu bisa jadi akta dan takwa itu, memberi dan takwa itu satu paket. Jadi satu, pemberian itu harus atas dasar takwa. Ada orang memberi Ibu bukan karena ketakwaan. Kayak sekarang lah musim-musim caleg sekarang. Banyak orang memberi tapi bukan takwa dasarnya. Sehingga ada orang yang yang memberikan karpet untuk masjid, dan dapat suara di jamaah tu nyelok karpet tu balik. Padahal dia sudah memberikan, tak bahagia. Kenapa? Karena tak takwa dasarnya Ibu. Banyak orang memberi tak takwa, maka tak akan bahagia. Pemberian yang tidak didasari pada ketakwaan tak akan memunculkan kebahagiaan. Yang kedua, memberi itu objeknya orang takwa, kira-kira gitu. Jadi Bapak Ibu kalau kabar lagi memang cari-cari juga orang takwa ya, karena Ibu Bapak kalau memberi ke orang takwa, nanti pemberian itu jadi jalan dia berbuat takwa, maka pahala ketakwanya untuk kita yang memberi. Misalnya Bapak Ibu belikan saya baju batik, itu contohnya, jadi berapa sekali saya ceramah kemana, saya salat segala macam, itu pahalanya untuk Ibu. Itu kok sana kok jualan itu bertambah loh. Kita kata jumlah lainnya itu kan, karena begini Ibu kata Nabi, mandalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Siapa yang menjadi jalan orang berbuat baik, maka semua kebaikan orang itu untuk yang menjadi jalan tadi, untuk yang menjadi sebab tadi. Memang begitu. Ini masjid nih Pak, berapa banyak yang salat, berapa banyak yang taklim, berapa banyak yang berteduh di sini, bahkan yang buang air pun, itu semua pahalanya untuk yang menginfakkan hartanya untuk ini. Itu makanya orang pertama yang diamankan itu kan yang membangun masjid kan. Ada 7 manusia yang pertama diamankan sejak kematiannya sampai hari kiamat. Satu di antaranya yang membangun masjid, karena dia menjadi jalan orang berbuat baik, karena dia memberi akta wattaqah, pemberiannya untuk ketakwaan ya. Karena ada orang memberi ya bukan untuk orang takwa, untuk ahli maksiat. Maka memberi itu cari orang takwa. Makanya ada hadis tadi begini Ibu, siapa yang minum khamar seteguk ditolak salatnya 40 hari, begitu kan hadisnya. Siapa yang makan sesuap yang haram, man akala luqmatan minal haram, itu kalau yang haram dia makan sesuap 40 hari ibadahnya ditolak. Kenapa 40 hari ditolaknya? Baik yang diminum maupun yang dimakan itu haram, karena itu akan mengendap di tubuh dia selama 40 hari. Maka minuman khamar yang seteguk itu badannya bernajis 40 hari. Makanya ditolak semua ibadahnya, karena najis tubuhnya. Tak terima Allah yang kotor-kotor begitu. Artinya Bapak Ibu kalau kasih makan ke orang-orang, itu 40 hari itu dia beribadah untuk Bapak Ibu, karena mengendap di tubuhnya 40 hari. Kalau saya nih minuman tadi, saya kasih minum nih, ini 40 hari nih Bapak Ibu, saya beribadah, ceramah, salat, ngajar, itu baca Quran 40 hari untuk yang kasih minum ini. Itu air putih. Apalagi kok jus itu bertambah lah Bapak Ibu. Kalau tetalu itu tambah lah itu ya kan? Memang begitulah hebatnya Bapak Ibu ya, memberi ke orang takwa itu. Itu makanya Bapak Ibu dulu Bapak Ibu ya, orang kalau beragi makan itu kan memang orang-orang surau diundang, tak orang surau, orang-orang masaji, tak itu. Dulu Abu karena kalau mau undang mendoa Ibu, tak orang dilapau cari loh. Orang masaji. Kenapa? Karena dia akan menjadi jalan ini orang-orang untuk berbuat baik. Itu kenapa memberi itu diberikan
tambahan wattaqa. Memberi bukan hanya dasarnya takwa, tapi memberi juga untuk orang takwa. Itu penting, ya, supaya kita dapat tambahan kebaikan dari orang-orang ini, ya. Nah, yang ketiga, kenapa dihubungkan dengan wattaqa? Bapak Ibu, kalau memberi, maka pemberian itu harus untuk ketakwaan, jangan untuk maksiat. Karena banyak orang kaya tapi jadi donatur maksiat. Ada orang kaya itu dibikinnya hall, di situ ada orang berjoget-joget tiap malam minggu, artis didatangkannya, biaya dari dia, konsumsi dari dia, padahal di dalam itu orang hanya bermaksiat huru hara. Hartanya, kekayaannya dia pakai untuk itu. Ada orang kekayaannya dipakai untuk majelis taklim, untuk bangun masjid, bangun masalah, kan sama-sama kaya kan, tapi pemanfaatan kekayaannya beda, Ibu. Ada yang memanfaatkan kekayaannya untuk maksiat, ada yang untuk takwa. Makanya kata Allah, kalau engkau memberi, maka berilah untuk aktivitas yang di situ menuju ketakwaan. Saya, Bapak Ibu, kalau ada anak-anak minta sumbangan 17 Agustus, itu saya tanya, kalian acaranya apa? Oh, kami Panji Batang Pinang Silsat. Iya, itu saja. Oke, mau bantu. Tapi kalau ada organ, tidak mau bantu. Organ tidak. Oh, kalau organ kami nyanyi-nyanyi keramen itu pas malam tidak bisa. Ini masalahnya kalau lebar organ tengah malam, Ibu. Di situ beko joget-jogetnya, campur aduk laki padusinya, minum-minumannya, alah. Dan kita menyumbang. Berarti kemaksiatan mereka ambil kita di sana. Dan Bapak Ibu akan ditanya di akhirat tentang harta yang diinfakkan itu. Kau berikan ke mana hartamu? Itu kenapa apa dihubungkan dengan wattaqa, agar semua kita memikirkan pemanfaatan harta kita itu apakah untuk jalan takwa atau bukan. Kalau bukan, berhenti, jangan. Karena setiap rupiah harta Bapak Ibu akan ditanya pemanfaatannya, kan hisab harta apa? Bagaimana cara kau dapat? Bagaimana cara kau pakai? Ditanya Bapak Ibu. Cara dapat satu, cara guna satu, cara pakai satu. Ya. Nah. Makanya kalau untuk konsumsi majelis taklim, mantap lah tuh, ya kan? Setiap pengajian di Al-Hakim kok, aduh ibu-ibu mbak kotak tuang itu, itu aman tuh, aman tuh. Makanya Bapak Ibu, ada Allah yang malu bertanya nanti kepada seseorang tentang hartanya di akhirat. Siapa orang yang malu Allah bertanya kepadanya tentang hartanya? Yaitu mereka yang senang menjamu tamu di rumahnya. Jadi kalau ada orang bertamu ke rumahnya, dia senang menjamu tamu itu, sampai seperti Nabi Ibrahim lah. Tidak pernah ada tamunya turun kalau tidak makan. Kalau datang tamu ke rumahnya, makan dulu, baru turun. Nah, kalau kita kan turun dulu tamunya, baru kita makan. Kalau Nabi Ibrahim tidak, tamunya makan dulu baru turun. Bahkan tamunya itu disuruh makan sebelum bicara. Nanti baca ceritanya di Az-Zariyat 24-30. Nabi Ibrahim itu kalau datang tamu, famala bisa anja'a bi'ijlin samin. Belum lagi tamunya duduk, dia sudah membawakan panggang anak sapi yang gemuk. Belum bicara, belum sempurna duduk tamunya, sudah datang makanan. Begitulah hebatnya Ibrahim itu. Jadi belum diajak lagi tamunya bicara, makanan sudah. Sekolah 2 jam motah. Nah, iya kau nak keluar. Kalau kata agak kawan dia baru sudah minum. Itu. Dah begitulah. Jadi memberi dan takwa itu sepakat. Lalu wasaddaqa bil husna, ini ya. Saddaqa bil husna. Saddaqa itu artinya meyakini, membenarkan, tasdik, iman. Itu makanya apa definisi iman Bapak Ibu? At-tasdik bil qalbi, gitu ya. Yang namanya iman itu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah, dan mengamalkan dengan al-jawarih, dengan anggota. Jadi saddaqa itu dia meyakini, mempercayai betul
Apa yang dipercayanya? Husna. Husna ini Bapak Ibu kata sifat ya, dari kata ahsan. Jadi kalau ahsan itu laki-laki itu. Ahsan itu artinya yang paling baik. Kalau dia perempuan, husna. Jadi ahsan itu kata sifat untuk laki-laki ya. Untuk perempuan husna. Akbar laki-laki Ibu ya. Kalau perempuannya apa? Kubra. Kan husna. Ahsan husna, akbar kubra, asghar sughra. Itu makanya kiamat sughra, bukan asghar, karena kiamat itu pedusi. Kiamat itu pedusi. Itu makanya ada tanda pedusi di belakangnya. Pakai sanggunya. Kiamat kan? Makanya kiamat kubra. Karena kubra itu pedusi. Ya, kubra pedusi itu. Kalau laki-laki ya akbar. Itu kata sifat namanya ya, superlatif. Ya, menunjukkan paling. Ya. Jadi ini kata sifat. Kata sifat. Setiap kata sifat pasti ada yang diberi sifat. Ada enggak sifatnya di sini, Ibu? Apa yang diberi sifat? Tidak ada. Laki-laki yang paling baik ada, ar-rajulu al-ahsan, boleh. Kalau perempuan, imra'atun husna, boleh. Tapi ini tidak ada sifatnya yang diberi sifat. Yang ada kata sifatnya saja. Wa saddaqa bil husna. Apa yang husna? Tidak ada. Kenapa tidak ada yang diberi sifat, muncul sifat saja? Ini menunjukkan mutlaknya persoalan ganjaran Allah, bahwa ganjaran Allah itu Ibu sifatnya tidak bisa diberikan gambaran batasan sifat, sehingga apapun yang ada di sisi Allah itu semuanya yang terbaik. Bu, surganya yang terbaik, bidadari yang terbaik, pahala yang terbaik, makanan yang terbaik. Makanya tidak ada disebutkan apa yang diberi sifat. Ibu mau sebut apa saja yang ada di sisi Allah di akhirat, semuanya terbaik. Itu maksudnya. Itu kenapa kata Allah begini, walal akhiratu khairul laka minal ula, ya. Sungguh akhirat itu lebih baik dari dunia. Itu dunia itu sebut ula. Sama, ula ini kata sifat dari kata awal. Awal laki-laki, ula perempuan. Dunia ini buruk, semua dunia ini buruk, maka disebut dunia. Dunia itu buruk artinya, yang paling buruk. Kalau perempuan adna, kalau laki-laki dia dunia. Dunia ini disebut dunia paling buruk. Allah tidak menyebut dunia ula. Dunia ini kalau ada yang paling baik di dunia ini, sebaik-baiknya yang terbaik di dunia ini tidak akan sama dengan yang paling rendah di akhirat. Kalau ada yang paling baik di dunia ini, Ibu, tidak akan bisa sama dengan yang paling rendah di akhirat. Orang yang paling terakhir masuk surga, Ibu, dari penduduk neraka. Jadi semua penduduk neraka sudah keluar, yang terakhir dari penduduk neraka ini keluar, itu orang terakhir masuk surga. Dan kata Nabi, yang terakhir masuk surga dari penduduk neraka yang terakhir keluar tadi, dia mendapat wilayah di surga itu 10 kali lebih luas dari wilayah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidak ada satupun manusia sampai hari kiamat yang wilayah kekuasaannya menyamai Nabi Sulaiman. Hingga Nabi Sulaiman itu kalau pergi melintasi wilayah kerajaannya, itu kendaraannya angin. Yang 1 bulan dengan kuda, sehari Nabi Sulaiman berjalan dengan angin. Saking luasnya. Yang paling kere nanti di surga itu 10 kali lebih hebat dari Sulaiman. Padahal Sulaiman yang paling hebat di muka bumi. Tidak ada yang sehebat Nabi Sulaiman di muka bumi. Kayanya, jabatannya, pangkatnya, ilmunya tidak ada.